نفسه وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berjumpa ya dalam pembelajaran ilmu akidah atau tauhid dari kitab Ushul Salasah ya dan syarahnya halaman 45. Ya, Ushul Salasah yang mengenal 3 perkara, yaitu mengenal Allah, Islam, dan Nabi Muhammad. Di sini dirinci yang pertama ya, mengenal Allah. Fa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuka, ya siapa Tuhanmu. Ya ini maksudnya baik pertanyaan di dunia ya, ketika ditanya oleh orang ya, ataupun nanti di alam kubur, karena akan ditanya oleh malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Faqul, maka katakan, Rabbi Allahu alladzi rabbani, Tuhanku adalah Allah. Ya kalau di alam kubur itu kan cukup dengan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ya sebagaimana disebut dalam hadis. Nah di sini lengkapi ya jawabannya dan merupakan keyakinan yang harus kita miliki, ya yaitu alladzi rabbani, yang telah mendidikku. Ya robba ya, robba itu dari kata tarbiyah, makanya pendidikan itu kan tarbiyah bahasa Arabnya. Ya tarbiyah itu adalah riayah, pengayoman, ya pemeliharaan. Makanya mendidik itu di Quran diibaratkan seperti menanam ya. Seperti Allah mendidik Maryam ya, fa anbataha nabatan hasana. Ya wa kaffalaha Zakaria. Ya dan diasuh oleh Nabi Zakaria. Jadi seperti menanam. Kalau orang menanam itu ya harus dipelihara. Kalau tanam tanpa diurus, maka rusak tanamannya, gagal panen, ya, busuk dan sebagainya. Dia harus dirawat tiap hari. Jadi mendidik itu seperti itu, butuh proses. Ya makanya ada orang menyebutkan pendidikan bukan pendadakan. Ini bukan dadakan. Jadi butuh proses. Ya, butuh ketekunan. Setiap saat terus dijaga, dirawat. Jadi tidak hanya sebatas kita ngasih ilmu, transfer ilmu, tapi harus lihat ya apakah murid itu sudah mengamalkan ilmu tersebut. Ya kan, bagaimana amalannya setiap hari, akhlaknya ketika ada mulai condong kepada pelanggaran, kekeliruan, maka dinasihati, diperingatkan. Ya bahkan sampai ada hukuman dan seterusnya. Ya itu pendidikan itu seperti itu. Kalau cuma orang datang kelas nyampein materi udah nggak peduli anak tuh mau seperti apa, itu bukan pendidikan. Ya bukan pendidikan. Jadi pendidik itu betul-betul ya harus mengayomi, harus ya memelihara. Ya makanya Rasulullah SAW sendiri sampai anaknya ketika sudah menikah pun dengan Ali misalnya, Fatimah. Ya walaupun itu sudah dewasa, apalagi sudah menikah, ya tetap Rasul masih mengingatkan
Ya, Rasul sering ketika hendak waktu sholat, hendak tiba waktu sholat, mengingatkan mereka, mengetuk pintunya, ya agar mereka bangun untuk sholat. Itu sampai seperti itu. Makanya orang tua itu tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan anaknya, ya kan? Itu jadi tidak pernah bosan, dan ini merupakan bagian dari dakwah. Ya. Pendidikan itu salah satu bagian dari dakwah. Ya, yang terus menerus, tidak boleh berarti tidak pernah putus asa, dan di situ juga Allah akan memberi pahala setiap usaha yang kita lakukan di dalam mendidik. Ya, dan itu adalah dakwah, maka Allah akan memberikan pahala. Makanya jangan pernah bosan. Ya, jangan putus asa. Ya kan, Rasul aja mendidik itu terus menerus, tidak bisa sekali. Ya, kita baru sekali aja udah putus asa, udah kecewa. Ya kan? Gitu. Nah, jadi ini kata tarbiyah. Nah, Allah mendidik kita, mendidik hambanya, mengurus, ya bisa juga maknanya mengurus. Makanya Rob itu dari tarbiyah. Ya, warabba jami'al alamin bi ni'ami. Ini bukan na'ami, salah harokat. Kalau na'am artinya unta. Ya, bi ni'ami, dengan nikmatnya. Jadi salah baca, salah arti. Ya, diperbaiki itu ya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budu siwa. Dan dia adalah yang aku sembah, yang aku ibadahi. Tidak ada yang disembah bagiku selain dia. Ini berarti kan tauhid ibadah ya. Kalau tadi tauhid rububiyah, jadi hanya Allah yang mengurus, menciptakan, memelihara alam ini, seluruh makhluknya ya. Nah, kalau sekarang adalah hanya beribadah kepada Allah, berarti ini tauhid ibadah atau uluhiyah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Rabb al-alamin, ini rububiyah, Allah yang mengurus seluruh alam. Wa kullama siwallahu alam, setiap yang selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Ya, jadi yang disebut alam, ya, disebut Rabbul alamin, Rabb seluruh alam. Ya, alam itu mencakup semua, baik manusianya, ya, langit dan bumi, semua ciptaan, semua yang selain Allah itu alam. Jadi alam itu mencakup semuanya. Kita juga bagian dari alam, gitu ya. Wa fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabbmu. Ya, jadi apa alasan kita yakin ya beriman kepada Allah, adanya Allah, ya Allah yang Maha Esa ya. Padahal kita tidak pernah bisa melihat Allah di dunia ini. Ya, maka alasannya adalah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Jadi ayat, tanda, ayat itu tanda. Orang kan dibekali oleh Allah bukan hanya dengan panca indera. Manusia untuk mengetahui itu tidak hanya dibekali dengan panca indera, tapi juga sudah dibekali dengan akal. Ya kan? Maka dengan akal itu dia tidak hanya terpaku kepada apa yang dilihat, kepada apa yang bisa diindra saja, tapi dia bisa menggunakan akal untuk sampai kepada ilmu, kepada yakin hal-hal yang tidak diindra. Ya.
Maka dengan menggunakan akal ini kita akan memahami tanda-tanda itu yang jelas, ya baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah, ya yang pada akhirnya akan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita ibadahi. Wa min ayatihi, di antara tanda-tandanya itu, ini wa min, salah harokat lagi. Al-lail, ya, malam, wan nahar, siang, wa syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqati samawatus sab'u, di antara makhluknya adalah langit yang 7 dan bumi as-sab'u juga yang 7. As-sab'u ini salah harokat, sab'u bukan sama. Wa man fihina wa ma bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya, maksudnya di langit dan di bumi itu, dan di antara keduanya, di antara kedua langit dan bumi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menanamkan iman, menanamkan tauhid, ya, melalui ayat kauniyah di alam semesta ini. Ya, maka ketika kita melihat, merenungkan alam-alam ini, ya, makhluk-makhluk yang ada di alam ini, itu semuanya harus mengarahkan kita kepada iman kepada Allah. Ya, baik meyakini bahwa ini semua hal-hal yang hebat yang diciptakan oleh Allah, hal-hal yang sangat mengagumkan, yang sangat menakjubkan, yang sangat rapi, teratur, keteraturan alam. Nah, ini kita pelajari alam ini untuk sampai kepada iman kepada Allah. Jangan sebatas berhenti di mengetahui alam saja. Itu cara belajar yang tidak sesuai dengan cara Islam, dengan manhaj Islam. Dia ketika belajar tentang alam cukup hanya pengetahuan alam umum saja, padahal itu jembatan. Ya, kita pelajari alam untuk sampai kepada mengenal, ya, penciptanya, pemeliharanya, pengaturnya, penguasanya. Ini adalah jembatan menuju keimanan. Ya kan? Maka dalam pendidikan kita harus terapkan ini. Ya, kita perlu mengenalkan anak-anak itu melalui alam yang mereka bisa lihat, untuk bisa mengenal Allah yang dibalik semua alam itu. Itu ya. Ini makanya Quran itu sangat penuh sekali dengan pembahasan ayat-ayat kauniyah. Karena dia menjadi tanda, ya, akan keberadaan Allah, akan kekuasaan dan keesaan Allah. Banyak sekali kita baca ayat itu, banyak bicara tentang alam. Maka kita ajarkan ayat-ayat yang berisi tentang alam ini, ya kan, kepada murid-murid, kepada anak-anak, sambil bisa lihat langsung. Kita bisa melihat langsung bumi ini, langit, gitu ya, bintang-bintang, pohon-pohonan, hewan. Itu semua adalah media-media untuk agar sampai orang itu iman kepada Allah. Kita gunakan itu. Sekarang kan anak-anak sekolah itu hanya sampai berhenti di situ, mengenal alam, udah. Padahal itu jembatan untuk mengenal Allah. Gitu ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi lailu wan nahar, ini ya sama seperti yang tadi disebutkan. Di antara tanda-tandanya adalah malam, siang. Nah, kita diajak merenung tentang malam, ya, tentang siang, waktu bergantian. Ya, gitu. Nah, ini adalah tahapan untuk menanamkan keimanan. Matahari, bulan, janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga kepada bulan, ya, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka, jika kalian hanya beribadah kepadanya.
Ya, nah banyak orang terkecoh ketika melihat alam yang besar, yang hebat, ya lalu menuhankannya. Ya, padahal mereka semua hanyalah makhluk. Ya, hanyalah makhluk yang menunjukkan ada penciptanya. Makanya melalui kisah Nabi Ibrahim misalnya ketika mengenalkan kepada kaumnya ya tentang Allah, dilihat kan pertama apa? Bintang. Ya, mereka kagum, oh ini Tuhanku, ini Tuhan. Tapi ketika hilang gitu ya siang harinya, ya bintang itu tidak lagi terlihat. Ya, nah, jadi bagaimana Tuhan itu bisa menghilang? Ya, kalau Tuhan itu kemudian menghilang, lenyap, tidak ada ya bersama makhluknya, ya khususnya manusia di bumi, ya maka ya tentu menjadi tidak teratur kalau kemudian makhluk itu tidak diatur oleh Tuhan. Ya, lalu bulan gitu ya, itu juga sama, cuman malam harinya saja, lalu matahari. Ya, jadi kalau orang menggunakan akal untuk merenungkan hal-hal yang ada di alam ini semuanya hanya makhluk saja. Tuhan itu bukan ini. Ada di balik ini semua, di balik yang mengatur ini semua. Kalau orang menggunakan akalnya tadi untuk tafakur merenung, akan sampai kepada keyakinan adanya Tuhan. Gitu ya. Nah, orang-orang musyrik itu kan terkecoh di situ. Dia menuhankan matahari. Orang-orang Jepang ya. Ya menuhankan berhala-berhala yang mereka buat. Ya itu kan adalah orang-orang yang diagungkan. Ya orang-orang soleh yang diagungkan dibuat patung-patung. Akhirnya disembah. Ya Tuhan tidak seperti itu. Maka Allah memperkenalkan tentang dirinya melalui wahyu. Jadi dikasih tahu Tuhan itu bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana, dan bagaimana cara beribadah kepadanya. Nah maka melalui petunjuk itu ya kita bisa menjadi benar ya akidah dan iman kita. Karena manusia ini meskipun sudah dibekali akal, tapi butuh kepada wahyu untuk membimbingnya. Itu ibaratnya akal itu adalah wadah ya, gelas yang siap menampung, tapi perlu untuk mengisi gelas itu. Kan diisilah dengan air yang bisa untuk diminum, memberikan kesegaran, ya keselamatan, gitu ya. Nah, tapi kalau akalnya ditutup, gelas itu ditutup dengan penutup, kira-kira bisa masuk ke airnya? Tidak bisa. Berarti buka akal kita, lalu siap menerima wahyu, maka manusia akan terbimbing ya dalam kehidupannya. Itu ya, makanya diusahakan untuk orang itu mau berpikir, diajak berpikir. Maka Nabi Ibrahim misalnya banyak dalam Al-Quran kisah-kisahnya untuk mengajak dialog pada ayahnya ketika mempertuhankan ya berhala-berhala itu, ya kan? Itu kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa melihat, patung gitu. Ya. Yaitu sampaikan kepada kaumnya juga. Ketika mereka sedang tidak ada ya merayakan perayaan, oleh Nabi Ibrahim dihancurkan patung-patung itu dengan kampak, dan kampaknya digantungkan patung yang terbesarnya ya di patung Hubal ya. Ketika mereka datang kaget, dihancurkan. Ini siapa yang menghancurkan? Oh, pasti ini Ibrahim. Yuqalu lahu fatan yuqalu lahu Ibrahim.
seorang pemuda bernama Ibrahim. Jadi masih muda Nabi Ibrahim itu. Maka ketika ditanyakan, siapa yang menghancurkan ini? Kata Nabi Ibrahim, ini yang besarnya ini yang menghancurkan. Ya kan? Ya, lalu kata mereka, gimana kami tanyakan aja kepada dia, ya kata Nabi Ibrahim itu. Lalu kata mereka, bagaimana mungkin kami bisa bertanya kepada patung? Nah, disitulah masuk Nabi Ibrahim mengajak mereka, kalau dia tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, kenapa kalian sembah? Gitu kan. Nah, di situ masuk Nabi Ibrahim, yang mengajak mereka untuk berpikir. Jadi kalau orang itu menggunakan akal berpikir, akan sampai kepada keimanan. Ya. Dan dari semua sisinya, ajaran Islam, agama Islam ini dibangun dengan hujah-hujah yang sangat kuat. Tidak ada celah orang untuk kemudian meruntuhkan kebenaran Islam. Nggak ada celah. Ya, karena semua hal yang misalnya orang membuat keraguan, kerancuan, itu semua sudah dijawab. Tidak ada celah kuat. Makanya untuk mengetahui hujah Islam yang kuat ini, kita terus membekali diri dengan ilmu. Nah, sedangkan agama-agama yang lain, yaitu banyak sekali kerancuan, banyak sekali kontradiksinya, ya kan? Itu makanya salah satu cara dakwah selain ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang paling baik. Berdebat itu tadi untuk agar orang mau berpikir, ya kan? Mencari bukti-bukti, argumentasi, tapi dengan cara yang paling baik, agar orang itu tadi bebas untuk mengeluarkan pikirannya. Ya, bukan debat tapi yang dimunculkannya emosi. Nah, itu sama aja tidak ada manfaat, karena debat itu harus dimunculkannya itu pikiran. Agar orang menggunakan pikirannya. Kalau yang muncul emosi, ya itu tidak sehat, tidak akan ada manfaatnya. Makanya kita dilarang debat kusir. Ya, debat kusir itu kan dengan kusir delman itu kan itunya. Asal muasal istilah kusir itu. Seperti diceritakan oleh Buya Hamka itu istilah debat kusir ini. Jadi nggak pakai ilmu, cuman pakai otot, ya ngotot gitu ya. Nah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Ya, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Setelah menciptakan arsy, ya arsy merupakan makhluk terbesarnya, ya, menutupi siang dan malam, ya. Ya, matahari, bulan, bintang-bintang, ya semuanya ditundukkan dengan perintahnya. Ya, miliknya lah penciptaan dan perintah. Ya, maksudnya pengaturan, ya penetapan, ya amru itu. Makanya ada setelah diciptakan, ya Allah mengurus. Tidak hanya diciptakan begitu saja, diurus oleh Allah semuanya. Itu ya, tabarakallah rabbul alamin. Nah, itu tadi dalil-dalil tentang tauhid rububiyah kan berarti. Nah, lalu tauhid ibadah, wa rabbuhu wal ma'bud. Rabb itu adalah ma'bud yang diibadahi. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ibadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Kalau kita sudah yakin dengan tauhid rububiyah, artinya Allah yang menciptakan, mengatur, mengurus, menguasai semua,
maka otomatis konsekuensinya ya kita harus menyembah hanya kepada Allah. Konsekuensi logisnya kan begitu. Masa meyakini bahwa Allah yang satu-satunya yang menciptakan, menguasai, tapi yang disembah yang lain. Nah itulah kemusyrikan. Jadi nggak bisa orang itu dianggap tauhid hanya dari sisi tadi rububiyah saja. Harus lengkap. Ya rububiyah, ya ibadah dan asma wa sifat. Tauhid itu harus lengkap 3 macam tadi. Karena kalau orang-orang musyrik kan waktu ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam, mereka akan menjawab Allah. Makanya nama Allah itu sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Karena kan dulu di situ ada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ismail. Jadi secara tradisi mereka sudah mengenal, ya kan, nama Allah itu. Tapi kemudian ya mereka membuat perantara, tandingan-tandingan untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya itulah musyrik, kesyirikan itu. Makanya waktu ditanya kenapa kalian menyembah patung-patung, mereka menjawab, ya, mana budul asnam illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah. Jadi tujuannya itu ibadah kepada Allah tapi melalui perantara patung. Ya, nah jadi syirik itu kan begitu. Ya, harus paham hakikat syirik itu. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengaku muslim tapi dia membuat perantara dalam ibadah kepada Allah, ya, baik dalam ritualnya ataupun dalam hal meminta doa, karena doa itu ibadah, bahkan doa itu mukhul ibadah. Jadi di sini ada disebutkan. Ya, orang sekarang banyak yang membuat perantara, datang ke kuburan, hal-hal yang dianggap keramat ketika mereka punya kebutuhan, datang ke situ, dijadikan sebagai perantara. Ketika ditanya, oh kami berdoa kepada Allah, tapi ini kan para wali ini, makam para wali. Ya sama, berarti itu persis seperti jawaban orang-orang musyrik. Maka dahulu seperti itu sama jawabannya. Ketika ditanya kenapa kalian nyembah patung, yang kami sembah itu Allah. Ini hanya perantara saja. Sama. Nah, jadi kalau kita tahu hakikat kesyirikan, kita harus berhati-hati. Ternyata yang melakukan kesyirikan itu bukan hanya dulu saja, bukan hanya orang yang jelas-jelas kafir saja yang menyembah patung-patung dewa-dewa ya Hindu, Buddha dan sebagainya, tapi orang Islam sendiri tidak sedikit yang jatuh kepada kesyirikan. Inilah tantangan dakwah. Dakwah itu yang paling pertama tauhid. Paling pertama itu tauhid. Kalau orang dia udah banyak bicara banyak hal tentang ajaran Islam, tentang akhlak, ya, tentang bagaimana memperbaiki hubungan keluarga, tentang muamalah, tapi masalah tauhidnya belum dibahas, belum disampaikan, belum betul-betul berkomitmen umat terhadap hal itu, berarti belum berdakwah. Karena tahapannya itu, karena Rasul sendiri yang menyuruh para sahabat ketika akan berdakwah. Uzaifah bin Al-Yaman, yang Mu'ad bin Jabal, ketika diutus oleh Rasul untuk berdakwah, apa kata Rasulullah? Alimu, ajari mereka Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat, tauhid dulu, masalah tauhid. Fa'in atau laka bidzalik, kalau mereka sudah taat dengan hal itu, sudah berkomitmen dengan tauhid itu, baru berikutnya ajarin mereka sholat, ajarin mereka zakat dan seterusnya. Ada tahapan dakwah. Ya, kadang orang kan dakwah nyari yang biar senang aja jemaahnya. Ya, nggak dilihat ya untuk membimbing, benar-benar membimbing umat. Nah ini di prioritas tauhid. Jika sudah bagus tauhidnya, baru pada ibadah yang wajib, ya akhlaknya dan seterusnya. Ya kan? Dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Ini juga sebagai dalil bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Kalau misalnya ada manusia yang mengaku diri sebagai Tuhan, ya seperti Fir'aun. Ya, Tuhan itu kan harus menciptakan, mengurus. Nah, waktu Fir'aun belum lahir, belum ada orang-orang dulu, lalu siapa ya? Tuhannya. Kalau memang manusia itu Tuhan. Ya kan? Walladzina min qablikum. Nabi Isa misalnya dituhankan. Sebelum Nabi Isa lahir, siapa itu Tuhan mereka? Masa Tuhan berganti-ganti? Ya kan? Yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan air hujan dari langit. Ini semuanya agar kita merenung dengan hal-hal yang kita lihat sehari-hari, yang dekat kita setiap hari lihat hujan, Allah menurunkan air, lalu lihat tanaman tumbuh, itu kan sangat dekat dengan kita. Ya, dan itu merupakan tadi cara mengenal Allah. Nah, maka dengan kamu meyakini akan keesaan Allah melalui tanda-tandanya di alam itu, ya maka hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan jangan membuat tandingan, andada. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pencipta terhadap segala sesuatu itulah yang berhak untuk diibadahi. Ya, jadi konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid ibadah. Ya, tidak benar tauhid rububiyahnya kalau tidak melahirkan tauhid ibadah. Dan inti dari tauhid itu adalah ibadah. Kalau orang belum hanya beribadah kepada Allah, ya hanya yakin bahwa Allah pencipta saja, itu belum bertauhid. Nah, ibadah itu banyak macamnya. Yang Allah perintahkan ya seperti Islam, iman, ihsan. Ini beliau menyebutkan banyak jenis ibadah ya. Ketika disebut secara terpisah, secara berbarengan antara Islam, iman. Berarti kalau Islam itu mencakup hal-hal fisik. Makanya kan rukunnya itu hal-hal yang nampak, yang terlihat. Fisik, syahadat kan harus diucapkan. Nggak bisa cuma di hati aja. Sholat ada gerakannya. Zakat ada fisiknya, uang yang diberikan. Harta ya. Saum ya. Ada fisiknya, menahan lapar. Haji ada, harus berangkat ke sana. Itu jadi ketika disebut Islam dengan rukunnya berarti berkaitan dengan hal fisik. Itu ibadah secara fisik. Tapi ibadah fisik dalam Islam itu nggak bisa cuma gerakan fisik saja, tetap harus disertai dengan hati, dengan niat, dengan kehadiran hati, dengan kehusyuan. Ibadah itu nggak bisa cuma pergerakan fisik saja. Jadi harus lengkap. Dan nggak bisa juga cuma batin saja. Nah, ini juga sama ya, orang-orang yang menyimpang, dia menyangka ibadah dengan batin cukup, nggak perlu pakai fisik. Ya, jadi sholatnya cuma pakai batin. Nggak bisa. Rasul itu kan orang paling mulia, orang paling takwa, tidak pernah meninggalkan sholat sekalipun secara fisik, secara gerakan. Ini orang-orang ngawur ya, orang-orang sufi, tasawuf, tarekat, pakai batin doang gitu. Rasul nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah meninggalkan ibadah-ibadah fisik, nggak pernah. Gitu ya. Jadi Islam, nah, iman berarti berkaitan dengan hati, keyakinan. Makanya 6 rukun iman kepada Allah, ya, malaikat dan seterusnya. Berkaitan dengan hati. Ihsan ini adalah akhlak. Yang akhlak itu juga sumbernya di hati. Jadi dia amalan hati. Ya, syukur, sabar gitu kan. Itu kan termasuk ihsan. Akhlak, dan secara umum dia taat kepada Allah, takwa gitu kan. Ya, itu adalah ihsan. Dan ihsan ini merupakan puncak dari ajaran Islam.
Ya, kalau akidah kan standar ya, standar orang itu jadi mukmin, jadi muslim adalah meyakini 6 rukun iman. Lalu amalan, ada amalan-amalan yang minimal dilakukan, yang wajib-wajib dilakukan. Nah, tapi lebih dari itu, ya orang punya kedudukan yang tinggi, yaitu ditentukan oleh ihsan. Jadi kalau sholat dia khusyuk, sangat khusyuk. Kalau ibadah ya betul-betul ikhlas, tidak ada riya dan sebagainya. Ya, bersabarnya betul-betul murni gitu ya. Sabron jamilah, ya. Fasbir sabron jamilah, dengan kesabaran yang indah. Tidak diikuti dengan misalnya menggerutu dan sebagainya. Ya sabar, dia bertahan gitu, tapi ini mulutnya nggak bisa diam, mengeluh. Nah berarti itu sabar yang bukan sabar yang bagus, sabrun jamilah itu. Nah jadi orang meningkatkan itu namanya ihsan, maksimal dalam amal ya. Berdoa, lalu punya rasa takut, punya harapan kepada Allah, tawakal, ini semua ihsan nih, sebenarnya ini termasuk ihsan. Karena amalan hati. Roghbah, berharap kepada Allah, rohbah, merasa takut, khusyuk, khasyah, takut, inabah, kembali kepada Allah, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, isti'adah juga memohon perlindungan. Ya, sudah masuk bisa? Ya, temin lagi ya, cukup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Qul qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.